Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Santosa II saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden yang terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Santosa II terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal melayani rute Surabaya menuju Makassar untuk mengangkut 180 penumpang dan 47 awak kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Sabandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu komunikasi dengan nakoda terputus. Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya, 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan. Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Proyek 3. Kantor SAR Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Pos SAR Sumeneb mengirimkan RIP 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Berdasarkan komunikasi radio, masih ada 40 orang yang berada di atas KMP Mutiara Santosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Terkait kejadian kapal terbakar Mutiara Santosa II di perairan utara Pulau Sapudi. Terkait perkembangan saat ini proses evakuasi oleh TB Hasnur 26 dan juga di sana ada kapal Meratus Proyek 3 yang standby karena kapal Meratus Proyek 3 tidak bisa merapat ke Mutiara Santosa II karena muatan barang berbahaya mungkin bisa meledak seperti itu. Dan update kurang lebih ada 4-5 kapal yang berada di lokasi. Kapal penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar di perairan utara Sapudi. Ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Beruntung tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan yang terbakar dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas serta kesehatan.
Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah kota Palangkaraya seiring musim kemarau disertai cuaca panas sehingga menambah jumlah kejadian karhutla di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga kini tercatat 130 karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 57,89 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 126 kejadian dengan luas lahan terbakar 56,12 hektar. Tim Reaksi Cepat BPBD berupaya melakukan pemadaman di berbagai titik karhutla, salah satunya di wilayah Kelurahan Kamelo Baru. Meski terkendala minimnya sumber air, petugas berupaya mencegah api agar tidak meluas. Masuk ke hidung nyengat gitu. Makanya pakai masker? Pakai masker. Sudah berapa hari Pak kondisi seperti ini? Hampir berapa hari nih yang dari awal itu kebakaran itu? Parah. Makanya pakai masker? Iya, pakai masker. Kalau nggak pakai masker gimana? Sesak nafas. Oh gitu? Iya. Sesak apa lagi Mbak? Apa? Selain sesak apa lagi? Ya kayak terasa banget kayak partikel-partikel itu masuk ke hidung gitu. Jadi harus pakai masker. Pantauan udara memperlihatkan kebakaran hutan dan lahan yang bertambah parah di Jalan Trans Kalimantan Tumbang Nusa, Jambiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pemadaman dengan memanfaatkan air kanal dan suplai dari mobil tangki air. Sebuah helikopter waterbombing milik BNPB juga dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran lahan dari udara. Petugas kewalahan melakukan pemadaman. Diperkirakan luas lahan yang terbakar dari arah Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa diperkirakan mencapai ratusan hektar. Di lapangan untuk beberapa titik sumber air sudah mulai menipis, baca dan juga arah angin Bang. Itu bolak-balik untuk arah anginnya. Jadi untuk ke kanan beberapa saat kemarin ada terkepung atap dan juga hari ini kelihatan untuk atap di belakang terkepung. Kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla menyelimuti Jalan Trans Kalimantan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas dari Palangkaraya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun sebaliknya. Bisa diatasi supaya perjalanan kembali normal. Karena asap ini Bu ya yang Iya, asapnya ini kan mengganggu apalagi bawa anak-anak kan. Oh gitu. Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan sulit dikendalikan. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan gambut bahkan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Upaya pemadaman terus dilakukan, namun petugas terkendala air. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diduga kuat sengaja dibakar untuk membuka lahan pertanian. Lahan yang dibakar dianggap murah dan praktis. Ruas Jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya tertutup asap tebal akibat terjadinya karhutla di Jalan Cilik Ribut kilometer 8, 10, dan 13. Total luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai belasan hektar. Arus lalu lintas kendaraan terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek sehingga pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, serta TNI Polri bekerja keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal. Pemadaman harus terjeda menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Kondisi lahan yang sangat kering membuat api cepat membesar dan terus merembet membakar vegetasi dan tanaman yang ada di lahan. Tapi ada juga yang disengaja oleh manusia dan rata-rata memang kebakaran hutan dan lahan itu asal muasalnya karena membakar kemudian lalai. Lalu ada kecepatan angin yang luar biasa dari arah tenggara itu yang kemudian cepat melebar. Kami tidak jarang menemukan ya pelaku. Tetapi kalau kami lihat dari melebarnya api itu awal mulanya dari
kelalaian. Luas lahan terbakar terus bertambah hingga mencapai 300 hektar. Pemerintah daerah Kota Waringin Timur memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Membakar hutan dan lahan adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Laporkan pada petugas jika melihat. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan.